Crossroads. Tapi nampaknya kita bakal masuk ke kalah hari kali ini. Jadi buat kalian langsung diramaikan karena ini bakal jadi match terakhir untuk hari ini. Ya langsung aja let's go, kita masuk ke kalah hari round 6. Let's the match begin untuk ronde terakhir kita hari ini. Dan arah pesawatnya sendiri bergerak dari Shrines menuju ke arah The Sub. Tetap di Shrines ya dari tim EVOS Esports juga. Lagi-lagi ketemu The Prime. Iya dong, Aduh, ditabrak lagi. Apakah pembalasan dendam akan terjadi kali ini? Karena tim The Prime juga tanpa basa-basi langsung nabrakin EVOS aja. Dimana udah ada Abu juga yang mulai terlihat. Kali ini udah ada tembakan juga, ada Sterling dengan UFC-nya. Udah ada crown yang dibuka. Artinya tembakan balasan juga tapi sampai kali ini Raja Limsi yang ternyata ada sebuah car tentunya dari Sam 13. Masih bisa digocek. Ya, walaupun kali ini kita bisa lihat Heyu juga udah megang weapon juga. Bahkan kali ini ada shotgun yang udah dipegang sama Heyu ya. Tapi EVOS rapat banget. Dengan combo Genosnya kali ini tim EVOS berhasil menculik satu pemain dari tim The Prime Esports. Udah mulai kehilangan satu lagi. Tembakan langsung Heyu. Dapat 05. headshot ke arah Mr. 05. Tapi nampaknya masih bisa di-revive juga. Karena cukup nge-stick dari tim EVOS. Cukup grupnya ini rata ya gitu ya. Berkumpul. Yang mana EVOS kali ini benar-benar lebih rapet banget. Dia nggak mau ngasih celah jarak sedikit pun. Tapi udah langsung mulai dimajuin. Shotgun di jump shot kali ini. Tapi ternyata berhasil dibalikin oleh tim EVOS ini. Ada terus juga dibuka api. Nggak bisa gitu aja karena tim EVOS mulai kacur. Dan ternyata EVOS berhasil dibikin susun lagi oleh tim The Prime. Suara di belakang. Wow banget. The Prime Esports, EVOS Esports. It's like totally non-match. Mereka sering banget ngelakuin ketemu rotasi dan bahkan The Prime setelah tadi di ronde kelima untuk purgatorinya coba untuk masuk ke arah Crossroad kali ini benar-benar masuk lagi ke arah Shrines. Mereka ketemu lagi dan team fight walaupun sebenarnya tadi situasi ya posisinya The Prime udah harus kehilangan satu pemain 3 lawan 4. Walaupun EVOS-nya benar-benar rapat tapi The Prime mereka kayak bisa satu sama lain tuh nyatu banget sampai akhirnya berhasil untuk memenangkan team fight walaupun kayaknya kali ini Shrines nggak akan cuma dihuni sama 2 tim. Ada aura di sana ternyata. Tapi tadi kan emang karena megang 10-14 duluan ya, shotgun itu benar-benar kayak bikin dia itu bisa one shot one kill juga habis jump shot meskipun harus nuker nyawanya. Cuman follow up dari tim The Prime juga cukup cepat. Jadi akhirnya tim EVOS malah diratain di sana. Apalagi ada Chrono tadi yang udah nahan peluru dari tim EVOS juga ya kan. Yes, untuk kalah hari gue rasa come on. Semoga ntar untuk next week bisa lebih panas lagi ya. Bisa. Kali ini kita bakalan bergerak arah confinement yang always setiap kalah hari ini juga selalu terjadi antara Rosugo dan juga Red Bull Rebellion. Kejadian terus ya, karena kali ini juga Rosugonya udah dipantau aja di bawah, suara step sudah terdengar juga pastinya. Karena dari RBR sendiri udah nggak mau mulai terburu-buru karena dari sebelumnya mereka terburu-buru malah mereka yang rata ya kan. Karena ya gitu kejadiannya karena udah ada Chrono juga, udah ada Gluol juga pastinya bahaya banget kalau misalkan tiba-tiba ngeras tanpa mikir panjang gitu. Itu dia, walaupun tadi juga gue sempat lihat resource yang dimiliki Hayabusa dia udah kehilangan beberapa HP-nya, terus udah gitu sempat nggak punya medkit, baru dikasih sama temannya medkit. Kali ini masih benar-benar minim untuk anak-anak Rosugo. Mungkin bisa dipertimbangkan lebih baik apakah bisa mencari situasi fight yang lebih enak karena kalau misalkan jarak dekat kayak gini agak lebih sulit sih. Mungkin kalau menurut gue sih kalau misalkan kabur juga serba salah ya. Iya, agak sulit juga karena kalau misalkan dia kabur juga bisa kena tembak apalagi tiba-tiba ya headshot nih tembakan pro player bisa aja. Tapi ternyata Calvin udah bakal tembakan juga karena depan masih ada Chrono menahan peluru seorang Calvin kan di P90-nya bakal coba dilontarkan dan ternyata Ajix bakal coba untuk gocek dan masuk komit langsung ke arah seorang Calvin sendirian. Bakal coba untuk defense terlebih dahulu menyiapkan sebuah P90 tapi ternyata Calvin gak punya flash. Helm masih belum ada juga bakal tembakan. Keluar sudah dipasang juga menunggu follow up lagi tapi Zaidan juga udah mulai tertembak. Bakal kena sandwich kali ini. Calvin bakal lakukan jump shotnya tapi ternyata shotgun dari pemain Rosugo berhasil menembakkan Calvin kali ini tapi ternyata dibalikin dan itu dia Red Bull Rebellion. Oke, untuk match terakhir tapi kali ini Lihan, aduh nggak bisa dikasih nama panjang karena kali ini Aura bakal ngelawan The Prime. Bakal dikasih fight lagi tapi Dex langsung jatuhin satu orang dengan MP5-nya tapi tidak Amek dan juga Gas tersisa kali ini masih ada orang juga. Tembakan dari Gas berhasil menyelamatkan kawannya, bakal di revive terlebih dahulu dan tersisa satu pemain dari tim The Prime yang bakal dikejar tapi ternyata dia menggunakan launchpad untuk melarikan diri. Pastinya keputusan yang baik untuk dari satu player yang tersisa tadi ada KZL karena anak-anak dari KZL, anak-anak dari The Prime
gua rasa tadi udah dapetin kill point juga dari para player EVOS dan mereka juga benar-benar tipis untuk di standingnya bersama dengan EVOS. Yes. So emang benar-benar dengan poin yang sekarang gua rasa alangkah baiknya mereka ngamanin dari placement point sampai akhirnya mereka benar-benar bisa sustain untuk ngumpulin poin yang lebih banyak lagi di standing sampai akhirnya bisa nge-up di liga poinnya. Dikasih perang lagi kali ini ada Dranix dan juga Ararki, nampaknya udah tembakan juga dari Galot Max, coba strafing di balik Chrono juga udah maju ke depan, tapi ternyata Legal terus kuat dengan MP40-nya berhasil melimpahkan satu lawan. Dan tim Dranix pun nampaknya harus puas di posisi ke-11. Yes. 10 ternyata. Dan kali ya ini ampun, bahaya banget. GGWP juga bakalan coba join the fight ke arahnya dari RRQ dan ini adalah dari perselisihan grup B. RRQ, GGWP, dan Dranix. ini kalau misalkan Ararkinya udah bisa nemuin GGWP, Mr. Ari. bisa dibilang Ararki bakal menjuarai potnya untuk hari ini. Tapi kita lihat dulu, karena Mr. Ari gak bakal ngasih ampun main Ararki, bakal regroup lagi di belakang. Udah di UAV tapi tipis banget, dimajuin langsung sama Mr. Ari. Pakai inhaler terlebih dahulu, bakal flanking dari sebelah kiri. Kita lihat ada pelebaran sayap dari belakang, udah mulai masuk dan komit. Bakal diajar lagi kan, langsung tembak, langsung strafing. Dan Legalot berhasil mendapatkan seorang Mr. Ari. Dimajuin lagi level, bakal coba untuk revive, tapi ternyata malah membunuh kawannya sendiri. Okanor langsung memulangkan seorang Evil kali ini. Tapi kita lihat seorang Valen juga dari belakang, bakal coba flanking. Dan GGWP pun tumbang di posisi ke-9. Yes, walaupun kita juga sempat lihat tadi notif kill, ada Souza yang berhasil memulangkan dari seorang Bion ya, dari Island of God. Dan untuk dari RRQ sendiri, mereka ngedapetin 2 tim langsung dari sisi grupnya, ada Dranix dan juga ada dari GGWP. Dan kalau misalnya kita lihat untuk standing sebelumnya juga dari arahnya RRQ sebenarnya punya keunggulan ya, bener-bener kayak calon-calon bawa pulang poin full. Dengan adanya 7 kill point, gue rasa ini bener-bener ngasih apa ya, ngasih harapan tambahan lagi untuk dari RRQ untuk membawa pulang poin full untuk malam ini. Iya, termasuk juga para fans RRQ Hades ya. Kita bisa lihat dari standing round 5-nya, di mana dari Island of Gods 68 poin, ini bisa hasilnya tergantung dari game ini. RRQ Hades 65 dan di bawah itu ada GGWP. Dan GGWP udah rata, The Prime masih sisa 1, EVOS udah tusun. Itu dia. Jadi sebenarnya tadi adalah trik poinnya pas match sebelumnya ya, match 5 ya. The Prime dan EVOS itu balap-balapan banget. Iya. Dan setelah adanya kejadian tadi di kala hari, EVOS harus dipulangkan terlebih dahulu. The Prime juga udah ngumpulin poin dan masih tersisa 1 orang ya, harusnya tadi KZL. Masih ada chance untuk The Prime benar-benar ngebawa pulang poin full. Dan walaupun sebenarnya kali ini The Prime masih bisa disusul sama anak-anak Aura ya. Bener, tapi kalau misalkan di B-nya nih First Rider yang bisa dapetin posisi kedua di pot kecil ya. Kalau misalkan dia bisa ngejar poinnya GGWP, karena nih nggak jauh, 42 ke 48. GGWP-nya udah tusun. 42, 48 tinggal ngamanin placement point, sekarang tinggal 8 orang. Tinggal 8 tim maksud gue. Masih bisa ya, ngumpulin Masih kill, bisa. ngumpulin kill juga harusnya masih bisa. Masih ada 28 player yang live kalau misalkan nge-kill 20-an. Ini kalau misalkan kita perhatikan dari pot kecil lah, ini menguntungkan banget untuk First Rider pastinya. Karena mereka masih belasan poin di pot kecilnya, kalau misalkan bisa dapetin 17 poin di hari ini sih lumayan banget. Itu dia, dan ini dia untuk map besarnya. Harusnya tadi Island of God bersampingan dengan First Rider. Sempat keculik tadi 1 player, ada Abi. Dan The Prime masih dalam situasi yang benar-benar bisa gue bilang aman banget. Dia benar-benar sendirian banget. Dan ternyata kali ini zoningnya, circle-nya bakalan bergerak ke arah Shrines, Foundation, dan juga Bayfront. Revenery-nya nggak dapet nggak kebagian. Malah ke atas zonanya, dan Anarki juga udah ngamanin pinggir zonanya. Di luar bisa jadi ada tembak-tembakan juga, tapi ternyata memang zonanya nggak ke Revenery. Sedangkan dari IOG sendiri udah ngamanin high ground nih padahal nih, deket Revenery. Tapi ternyata zonanya nggak kesini. Kali ini tebakan IOG salah gitu. Ya, kali ini ternyata Island of God nggak berhasil untuk masuk ya ke circle. Biasanya dia selalu ada dalam circle, selalu masuk lagi. Tapi untuk kali ini anak-anak Island of God nggak berhasil masuk ke dalam circle ya, but it's okay. Karena kali ini harusnya petarung mereka untuk grup C-nya udah beberapa ada yang hilang. Kita bisa lihat tadi The Prime udah kehilangan 3 pemain walaupun masih ada 1. EVOS sudah ditumbangkan, hanya tersisa masih ada Aura dan juga 1 lagi tadi KZL itu, dan sisanya masih terbilang cukup jauh harusnya. Benar, cukup jauh juga poinnya karena RRQ juga susah dikejar kalau di B-nya ya. Sedangkan di C sendiri masih terlalu mepet-mepet untuk kejar-kejaran. Kacau banget. Aduh, kacau untuk balau, Chelsea masih benar-benar kita masih bakalan lihat ya untuk penentuan ya, karena kalau misalkan KZL benar-benar bisa nyampe ke arah 3 besar dan dapetin kill tambahan, itu bahaya sih, karena dia tadi udah dapetin 4 kill point kan. Bisa. Ini juga jadi ancaman untuk tim IOG pastinya. Yes. Iya, untuk di grup C itu sendiri. Tapi kita lihat di daerah bawah Revenery juga ada tembakan sniper dari tim First Rider yang coba untuk bergerak masuk ke dalam zona. Tapi nampaknya mereka berpikir untuk lewat pinggir aja.
Karena cukup berbahaya dan ada sebuah launchpad juga, apakah bakal dipakai oleh tim First Rider? Yes, langsung saja menuju ke depan, Bayfront kah tujuan mereka? Oke, yang mana tadi kayak yang udah lu bilang juga ya, kalau misalkan First Rider sendiri punya change untuk ngebalap juga di grup B-nya, mengingat tadi GGWP-nya sudah terlebih dahulu untuk dipulangkan juga. Jadi dari anak-anak First Rider, kalau misalkan dia bisa lebih masuk ke arah late game, karena kita juga bisa lihat tadi First Rider juga masih benar-benar utuh berempat, itu bakalan lebih bagus pastinya. Ini Aura ngelihat RBR ada di atas bukit. Aduh. Udah dipantau sama Gans megang Bareta juga. Oke, Nah, tapi ini kali bisa ini banget nih. ditahan sih, masih ditahan sih. Soalnya kalau misalnya tadi gue nggak salah, Aura juga masih kebagian kan, Zona daerah kan? sini masih kebagian Iya, zona juga. Arah Shrines masih dapat juga dari Aura. Dan itu tempat defense-nya cukup enak menurut gua kalau misalkan di area Shrines. Ya, Aura sendiri juga benar-benar pejuang juga ya dari Poche. Dia juga masih punya change Pasti. untuk ngebalap juga posisi yang ada di atas. Tapi di sisi lain ada dari First Rider yang udah dapetin satu knockdown-nya di sini. Ya pada akhirnya kali ini First Rider ketemu lagi dengan Ararki. Udah tembakan juga dari seorang Joker Yes. remote packernya karena seorang Kanner masih ada sebuah pohon. Tapi Scooper. Scooper kena tembak balasan juga dari pemain Ararki. Masih menjadikan batu sebagai tempat perlindungan diri. Tapi ternyata Ararki cukup terpojok di pinggir zona. M. Souza bakal menggunakan grapple hook coba untuk ke sebelah kiri. Ya. Masih ditahan dulu Beb. Pac-Man kali ini juga udah coba untuk naik dan Aduh. bakalan berbahaya juga kalau misalkan kali ini dari seorang Souza yang masih sendirian ada di bawah dari rumah ini, itu bakalan kena ke Pac-Man, tapi ternyata dia memutuskan untuk regroup untuk bergerak ke arah atas. Apalagi kalau misalkan tadi Souza ngelihat Pac-Man-nya pakai vektor ya kan, pakai double vektor lagi kan, tapi ternyata Ya. satu orang berhasil lihat oleh seorang Darkol. Masih bisa di revive ternyata, yes, masih ada Legalat sang kapten terkuat di bumi. Berhasil menyelamatkan seorang Valence yang gagal untuk fall tentunya. Yes, kali ini juga Joker ternyata memutuskan untuk turun terlebih dahulu. Walaupun sepertinya ini agak sedikit berbahaya karena 4 player RRQ sudah mulai mendekat ke arah building. Oh, Pac-Man kena tembak shotgun juga kali ini, cukup kritis nyawanya. Tapi kita lihat kali ini bakal dikomitkah oleh pemain RRQ. Oh, Kanar terkena sniper dari kejauhan. Coba untuk masuk, regroup dengan kawannya. Tapi Darkol berhasil dijatuhkan. Di sana sama Yes. juga bakal bergerak masuk. RRQ 4 orang langsung coba untuk ngabrik defensif dari pemain Island of Gods menjadi third party, bakal coba untuk ikutan perang. Welcome to the party. Shotgun dari Lord, coba untuk masuk lagi. Jump shot, dapat seorang Joker, langsung di ending kah. Tapi ternyata masih ada Darkol di depan, menjadi santapan berikutnya. Jar mencoba untuk paksa, dan ternyata Darkol terjatuh. 2 orang dari First Rider berhasil dijatuhkan oleh pemain dari IOG. Dan Ararki ada distraksi, coba untuk melarikan diri. Ini bakalan bahaya banget. Gue tadi kaget banget. Ternyata kita benar-benar lagi fokus ya. Team fight yang ada dari RRQ dan juga First Rider itu bisa terbilang lumayan lama banget. Benar. Bergantian yang tadinya kita bisa lihat Joker di bawah naik lagi ke atas, di bawah naik lagi ke atas. Ternyata ada Lord yang pakai launchpad somehow langsung naik ke atas, dan ternyata kali ini juga malah tim fight-nya jadi 3 tim. Hands-nya terjatuh juga, masih ada Glual, zona masih tertahan juga pastinya. Di belakang First Rider masih bisa main aman, di mana zona masih bisa ditahan tentunya. Di saat yang sama juga bakal ada perang lagi Aura dan juga Red Bull Rebellion. Ada tembakan langsung ke shotgunnya 10-14 dari seorang Amek berhasil menjatuhkan Calvin kali ini. Dan Mr. Home pun menjadi target selanjutnya. Founder turun ke bawah, dapat diturun lagi. Tinggal Mr. Home sendirian. Belum survivor kita dari Red Bull Rebellion. Yes, yang mana tadi juga posisi dari anak-anak Red Bull Rebellion sebenarnya berada di atas range. Ya. Dan ternyata zoningnya nggak bergerak ke arah mereka. Mereka juga harus turun. Turun dalam posisi patahan dan bukit yang seperti ini, itu bisa gue bilang juga susah sekali ya yang dimiliki sama anak-anak Red Bull Rebellion. Tapi kali ini Red Bull Rebellion juga udah mengantongin 5 kill point. Mr. Home dengan 7 medkit yang dia miliki. Waduh, Bareta nggak bisa di quickscope. Tapi ternyata Aura berhasil mendapatkan pemain terakhir dari tim Red Bull Rebellion. Oke, dan 7 tim, 21 player juga yang tersisa. Ya ampun, First Rider. zona. First Rider harus terpulangkan juga oleh zoning. RRQ juga masih ada untuk grup B-nya. Ini gara-gara IOG loh, mereka selamat loh Araki ya. Gara-gara Island of God. Dan ada player of the match untuk match kelima tadi, ada dari TPKZL. Iya, nih dia gue pernah tanya ya, kenapa namanya Kezel gitu ya? Karena gue suka bikin orang kesel. Bener iya aja, deh. lu bikin orang kesel. Harusnya ditambahin sih. Kenapa? BGT. KZL BGT. Kesel banget. Waduh, bikin kesel banget. Bisa jadi ya. Tapi nampaknya bakal nggak dikasih nafas lagi. Udah ada TP Kezel yang terpantau oleh Lord kali ini. Udah mulai dimajuin aja. Krono langsung diaktifkan juga oleh Lord. Bakal coba dikasih terlebih dahulu karena ngeliat di kiri. Itu ada pemain dari RRQ tentunya kali ini. Tapi ternyata Hans berhasil diamankan terlebih dahulu. Dia bisa untuk di-revive. Menunggu bantuan. Karena ada Kings Cibong yang berhasil menjatuhkan pemain dari IOG. Satu persatu. Agak bahaya untuk IOG. Tinggal Rulgo sendirian. King Strawhead bersama kawan-kawan bercoba masuk ke dalam zona. Tapi ternyata Mora masih menunggu bala bantuan. Udah terpojok. Terjebak dalam
dalam nostalgia gak bisa kemana-mana. Tinggal 4 tim tersisa, tapi ternyata Kingspawn gak bisa aman lagi. Aura? Tinggal still sendirian baby. Dan rata gitu aja. Itu dia, langsung 3 tim 11 player, berarti ada RRQ, ada Aura, ada DG. This is the war of Group C. Waduh, tapi Walaupun ada RRQ. Cuma RRQ doang. Cuma RRQ doang kali ini yang dari grup B-nya. Ini bener-bener antara Aura dan DG. Masuk lagi, tembakan langsung masuk, ada Chrono juga. Gans bakal coba bergerak juga. 7 kill sudah diamankan oleh Aura, tapi ternyata tim Faiz? DG pun udah berhasil mengamankan satu pemain dan berhasil mendapatkan korbannya kali ini. Zona belum dihuni, tapi ternyata DG sudah coba untuk nge-flanking dari sebelah kanan, di mana ada tim Aura di depannya. Ya, ini benar-benar bahaya banget sih. RRQ sih mereka udah benar-benar change-nya lebih banget. Yes. Untuk bisa bawa pulang poin full ya, tapi Harusnya sih nggak boleh ngasih sih. DG dan Aura tetap dihantam sih sama anak-anak RRQ sih. Ini DG bisa ngejar aja nggak sih? Harusnya enggak ya? DG kill poinnya masih nge-kill 1. Belum Masih nge-kill lumayan 1 agak-agak ya. sulit sih. Masih bisa, kita belum dikasih lihat kali ini. Bakal perang apakah yang terjadi? Coba tembakan langsung. Legalot berhasil mendapatkan gas. Masih mencari lagi tim DG di sana. Aura mana bang? Ada orang didapatkan seorang gas dijatuhkan. Legalot masih bisa bertahan di balik batu juga. Tembakan langsung karena DG. Aura mendapatkan distraksi dari peperangan DG dan juga RRQ kali ini. Oke, kita masih belum melihat ya kira-kira yang mana bakalan pecah duluan. Sepertinya kali ini malah DG dan RRQ, karena RRQ bakalan komit ke arah DG. Ditembak balas Pac-Man seperti biasa, tugasnya langsung nge-flanking aja. Di pemain DG bakal dipojokin oleh RRQ kali ini. Legal dan Valance support dari belakang, tapi Aura gak bakal menunggu waktu. Langsung ngeras aja, mojokin tim RRQ. Aura udah maju, Chrono diaktifkan juga kali ini. Tapi ternyata ada guards yang terjatuh, dibalikin gitu aja. Tinggal 2 orang lagi, masih menunggu bantuan. Legal juga maju lagi, shotgun dari Sono Powder berhasil membangin lawan lagi. Tapi ternyata Pac-Man pun udah menjadi sandra dari tim Aura kali ini. Tapi ternyata masih ada kanan dan Aura takes the booyah for the last match for today. Yes, Aura Esport. Dan kalau gue lihat tadi berarti kira-kira anak-anak Aura Esport mendapatkan 12 antara 11 dan 12 kill point dimiliki sama anak-anak Aura Esport. Finally, semua pertanyaan yang ada di kolom live chat, Aura mana bang? Kok ngamuk dia ya? Langsung tenang untuk last match dan dari grup C berhasil dibayarkan dari anak-anak Aura Esport.